Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai trigonometri dasar. Yang akan kita pelajari kaitannya dengan pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Yang A, sudut dan pengukurannya. Yang pertama, pengertian sudut. Sudut positif adalah sudut yang dibentuk dari sumbu mendatar ke kanan dengan rotasi berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan sudut negatif adalah sudut yang didapat dari garis mendatar ke kanan dengan rotasi searah dengan jarum jam. Yang kedua, pengukuran sudut. Ada dua satuan dari sudut, yaitu derajat dan radian. Bila satu titik diputar satu putaran penuh dengan arah berlawanan dengan jarum jam, maka akan terbentuk sudut sebesar 360 derajat. Sehingga satu putaran sama dengan 360 derajat. Dengan demikian, 1 derajat sama dengan 1 dibagi 360 putaran. Satuan derajat yang lebih kecil yaitu menit dan detik. Menit dinotasikan dengan aksen dan detik dinotasikan double aksen. 1 derajat sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua, satuan radian. Perhatikan di sini terdapat sebuah lingkaran. 1 radian didefinisikan sebagai besar sudut sebuah juring lingkaran di mana panjang busur yang membentuk juring sama dengan jari-jari lingkaran. Kita perhatikan gambar di sini. Misalkan panjang jari-jari lingkarannya adalah R dan panjang busur PQ sama dengan R. Maka besar sudut POQ sama dengan 1 radian. Atau di sini alfa sama dengan 1 radian. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa sudut POQ sama dengan panjang busur PQ dibagi dengan jari-jari. Satuannya radian. Jika satu titik diputar satu putaran, maka akan terbentuk busur yang panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Karena keliling lingkaran sama dengan 2πr, maka besar sudut satu putaran sama dengan 2πr dibagi dengan r radian, sama dengan 2π radian. Yang ketiga, hubungan derajat dengan radian. Dalam besaran derajat, satu putaran sama dengan 360 derajat. Dan dalam besaran radian, satu putaran sama dengan 2π radian. Sehingga satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2π radian. Atau bisa kita katakan bahwa 360 derajat sama dengan 2π radian. Dari persamaan ini kita bisa menyatakan bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi π. Atau 1 derajat sama dengan π dibagi dengan 180 radian. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, nyatakan ukuran sudut berikut dalam satuan radian. Yang A 45 derajat, B 150 derajat, C 270 derajat, dan D 300 derajat. Penyelesaiannya, kita perlu ingat bahwa 1 derajat sama dengan π per 180 radian. Sehingga 45 derajat sama dengan 45 dikali 1 derajat. Sama dengan 45 dikali π per 180 radian. Hasilnya sama dengan π per 4 radian. Kemudian 150 derajat sama dengan 150 dikali 1 derajat. Sama dengan 150 dikali π per 180 radian. Hasilnya sama dengan 5π per 6 radian.
Yang C 270 derajat sama dengan 270 dikali 1 derajat. Sama dengan 270 dikali pi per 180 radian. Hasilnya sama dengan 1 pi per 2 radian. Kemudian yang D 300 derajat sama dengan 300 dikali 1 derajat. Sama dengan 300 dikali pi per 180 radian. Hasilnya sama dengan 1, 2 pi per 3 radian. Kemudian untuk contoh yang kedua. Nyatakan ukuran sudut berikut dalam satuan derajat. Yang A, pi per 4 radian, B, pi per 6 radian, C, 2 pi per 3 radian, dan D, 5 pi per 4 radian. Penyelesaiannya, kita perlu ingat bahwa pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga pi per 4 radian sama dengan 1/4 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan 45 derajat. Kemudian pi per 6 radian sama dengan 1/6 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan 30 derajat. Kemudian 2 pi per 3 radian sama dengan 2 per 3 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan 120 derajat. Yang D, 5 pi per 4 radian sama dengan 5 per 4 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan 225 derajat. Selanjutnya kita akan bahas perbandingan trigonometri. Kita lihat di sini ada sudut XOA, di sini besarnya A derajat. Kemudian ada titik P1, P2, dan P3. Titik P1, P2, dan P3 terletak pada garis OA. Jika titik-titik P1, P2, dan P3 dihubungkan ke garis OX sedemikian sehingga P1M1, P2M2 dan P3M3 tegak lurus pada OX. Maka kalau kita lihat dalam gambar ini akan terbentuk 3 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga OM1P1, segitiga OM2P2, dan segitiga OM3P3. Ketiga segitiga tersebut sebangun. Akibatnya, P1M1 dibanding OP1 akan sama dengan P2M2 dibanding OP2 sama dengan P3M3 dibanding OP3. Perbandingan sisi-sisi yang demikian kita namakan atau kita sebut sebagai sinus sudut AOX. Kemudian OM1 dibanding dengan OP1 akan sama dengan OM2 dibanding OP2 akan sama dengan OM3 dibanding OP3. Perbandingan sisi-sisi yang demikian kita sebut kosinus sudut AOX. Kemudian perbandingan P1M1 dibanding OM1 sama dengan P2M2 dibanding OM2 sama dengan P3M3 dibanding OM3. Nah, perbandingan semacam ini kita sebut sebagai tangen sudut AOX. Dari penjelasan tadi, kita akan melihat perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi di sini ada segitiga ABC, di mana segitiga tersebut siku-siku di B. Kemudian sudut BAC itu sebesar alfa. Sisi BC ini kita namakan sebagai sisi di depan sudut alfa. Kemudian sisi AB kita sebut sisi di samping sudut alfa. Kemudian AC ini kita sebut hipotenusa atau sisi miring. Jadi sisi di depan sudut siku-siku. Dengan penjelasan tadi, kita bisa mengatakan bahwa sin alfa sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi miring atau sama dengan BC dibagi dengan AC. Kemudian cos alfa sama dengan panjang sisi di samping sudut
dibagi dengan panjang sisi miringnya, atau sama dengan AB dibagi dengan AC. Sedangkan tangen alfa sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi di samping sudut, sama dengan BC dibagi AB. Kemudian ada istilah sekan alfa. Sekan alfa itu sama dengan 1 dibagi cos alfa. Dari perbandingan di sini, sekan alfa sama dengan panjang hipotenusa atau panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi samping, sama dengan AC dibagi panjang AB. Kemudian kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sin alfa. Sehingga kosekan alfa sama dengan panjang sisi miring dibagi dengan panjang sisi depan sudut. Sehingga sama dengan AC dibagi BC. Sedangkan kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tan alfa. Sehingga kotangen alfa sama dengan panjang sisi di samping sudut dibagi dengan panjang sisi di depan sudut. Sehingga sama dengan AB dibagi BC. Perhatikan soal yang kedua. Tentukan perbandingan trigonometri untuk sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa untuk segitiga seperti ini untuk yang A. Kemudian ini untuk soal yang B, sedangkan ini untuk soal yang C. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, sin alfa itu perbandingan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya, sehingga B dibagi C. Kemudian cos alfa, sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miringnya, sehingga A per C. Sedangkan tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut, sehingga B per A. Kemudian untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sin alfa, sehingga hasilnya sama dengan C per B. Sedangkan sekan alfa itu sama dengan 1 dibagi cos alfa, sehingga hasilnya sama dengan C per A. Sedangkan kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tan alfa, sehingga hasilnya sama dengan A per B. Untuk soal yang B, langkah pertama, kita tentukan sisi miringnya menggunakan teorema Pitagoras. Kalau di sini 3, ini 4, maka di sini panjang sisinya sama dengan 5. Sehingga sin alfa sama dengan perbandingan sisi di depan dengan sisi miring, sehingga sama dengan 4 per 5. Kemudian cos alfa sama dengan sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring, sama dengan 3 per 5. Sedangkan tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut, sehingga hasilnya 4 per 3. Untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sin alfa, hasilnya sama dengan 5 per 4. Sekan alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa, hasilnya sama dengan 5 per 3. Sedangkan kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tan alfa, hasilnya sama dengan 3 per 4. Kemudian untuk pembahasan kita yang C, di sini yang diketahui adalah sisi di depan sudut, kemudian sisi miringnya, sehingga kita harus mencari panjang sisi di samping sudut. Menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa menemukan bahwa panjang sisi di samping sudut sama dengan akar dari 49 dikurangin 4, sehingga sama dengan akar dari 45 sama dengan 3 akar 5. Sehingga sin alfa itu sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi miring, sama dengan 2 per 7. Kemudian cos alfa sama dengan sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring, sehingga 3 akar 5 dibagi 7. Kemudian tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Nah, kalau kita hitung itu sama dengan 2 dibagi 3 akar 5. Kemudian kita rasionalkan, hasilnya sama dengan 2 akar 5 dibagi 15. Kemudian untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 dibagi sin alfa, sehingga hasilnya sama dengan 7 per 2. Sekan alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa, hasilnya sama dengan 7 dibagi 3 akar 5.
Dan kalau ini dirasionalkan sama dengan 7 akar 5 dibagi 15. Sedangkan kotangan alfa sama dengan 1 dibagi tangan alfa. Sehingga sama dengan 3 akar 5 dibagi 2. Berikutnya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kita lihat, ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Kita tahu bahwa kalau segitiga sama sisi, sudut yang dibentuk di sini adalah 60 derajat. Dari segitiga sama sisi di sini, kita akan buat ini garis yang tegak lurus dengan sisi di depannya. Sehingga garis ini kalau tegak lurus kita namakan sebagai garis tinggi. Namun dalam segitiga sama sisi, garis ini juga merupakan garis bagi, sehingga membagi sudut sama besar. Yang semula 60 derajat, maka sudut yang ada di sini adalah 30 derajat. Selain sebagai garis bagi, garis ini juga merupakan garis berat, sehingga membagi sisi di depan sudut sama panjang. Seandainya panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut adalah 2 satuan, sehingga sisi di sini 1 satuan, ini juga 1 satuan. Untuk menentukan panjang garis tinggi, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. 2 kuadrat dikurangin 1 kuadrat, sehingga hasilnya akar 3. Nah, dari segitiga ini, kita bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita perhatikan segitiga yang ada di sini. Kita bisa menentukan sinus dari 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi miringnya, sehingga hasilnya sama dengan setengah. Kemudian cos 30 derajat sama dengan panjang sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miringnya, sehingga sama dengan akar 3/2. Sedangkan tangen 30 derajat sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi dengan panjang sisi di samping sudut. Hasilnya sama dengan 1 dibagi akar 3. Nah, kalau dirasionalkan sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian untuk sudut yang 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Jadi akar 3/2. Cos 60 derajat, panjang sisi di samping sudut dibagi sisi miring. Hasilnya setengah. Sedangkan tangen 60 derajat sama dengan panjang sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Hasilnya sama dengan akar 3. Kemudian di sini segitiga siku-siku sama kaki. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, maka besar sudutnya 45 derajat. Di sini juga 45 derajat. Sedangkan jika panjang sisinya 1 satuan, maka sisi miringnya akan kita temukan sama dengan akar 2. Dari segitiga ini, kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Jadi sin 45 derajat sama dengan 1 dibagi akar 2. Nah, kalau dirasionalkan sama dengan 1/2 akar 2. Begitu juga untuk cos 45 derajat. 1 per akar 2. Hasilnya sama dengan setengah akar 2. Sedangkan tangen 45 derajat sama dengan 1 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 1. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyatakannya ke dalam tabel seperti ini. Di mana dalam tabel ini kita juga bisa menentukan nilai kotangan alfa. Nilai kotangan alfa itu sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Sedangkan nilai dari sekan alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa. Sedangkan nilai dari kosekan alfa sama dengan 1 dibagi sin alfa. Demikian pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri.